Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dijauhkan dari berbagai macam penyakit ya, seperti flu, batuk atau penyakit yang berbahaya. Misalkan ya jangan sampai kita sakit ya, karena kalau kita sehat itu kita melakukan apapun itu dengan enak ya, seperti kita bisa pergi main ya, nongkrong ngopi sama teman-teman ya, ketemu teman, jadi lebih enak kalau badan kita sehat ya. Soalnya tubuh yang sehat itu dambaan bagi semua orang. Maka dari itu kita harus menjaganya supaya tubuh kita sehat, yaitu dengan cara entah makan makanan yang bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna, entah dengan olahraga teratur ya, itu harus minum vitamin dan istirahat yang cukup ya, pasti itu tubuh kita akan menjadi sehat ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan kata sehat dan bugar ya. Orang dikatakan sehat itu orang itu tidak merasakan sakit ya. Ya emang kalau sakit ya berarti nggak sehat ya. Orang dikatakan sehat itu orang itu menjadi baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial ya, itu orang yang dikatakan sehat. Kalau orang bugar itu kemampuan tubuh seseorang yang bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan tidak kecapean ya, tidak terasa capek gitu saat melakukan aktivitas sehari-hari ya. Itu definisi sehat dan bugar, perbedaannya seperti itu ya. Jadi kebugaran jasmani itu memiliki manfaat ya, kayak tadi manfaatnya kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari itu terasa lebih fit gitu, lebih siap dan tidak mudah kelelahan ya. Manfaat lainnya yaitu satu, terhindar dari obesitas ya, kegemukan. Jadi orang yang bugar itu jarang sekali yang gemuk ya, pasti ada yang berotot gini, badannya berotot bagus gitu ya. Terus yang kedua, terhindar dari penyakit jantung ya. Pastinya kalau orang bugar itu pasti sering berolahraga ya, jadi sering mengolah tubuhnya supaya melatih jantungnya supaya sehat dan tubuhnya juga bugar. Kemudian selanjutnya dapat terhindar dari resiko diabetes ya. Terus terhindar dari hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Maka orang yang bugar itu pasti jarang terjadi bukan jarang ya, pasti risiko terkena darah tinggi itu rendah ya, jarang. Jadi kemudian menurunnya kolesterol, jadi kolesterolnya bisa turun ya, terhindar dari kolesterol. Terus dapat meningkatkan energi, terus mencegah insomnia, terhindar dari kelelahan tadi, yang meningkatkan kesehatan tubuh. Nah itu
eh, salah satu manfaat dari kebugaran jasmani. Nah, cara meningkatkan kebugaran itu gimana? Ya, jadi cara meningkatkannya itu dengan latihan, ya berolahraga yang teratur, ya. Sebelum kita misalkan melakukan olahraga, ya melatih kebugaran jasmani kita itu ada prosedur yang harus dilakukan, ya. Misalnya yang pertama itu kita harus pemanasan dulu, ya. Kalau kita berolahraga tidak melakukan pemanasan, itu sangat risiko terjadinya cedera. Misalkan kita melakukan lompat tali atau skipping, ya. Kalau kita tidak benar-benar melakukan olahraga atau melakukan pemanasan yang baik, maka kaki kita kalau misalkan kecekluk, ya, itu pasti akan cedera, pasti rasanya sakit gitu, karena otot kita itu belum siap menerima suatu porsi latihan. Maka dari itu harus dilakukan dengan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian setelah pemanasan lanjut yaitu latihan inti, ya. Tadi setelah kita melakukan pemanasan, kita langsung menuju latihan inti yang akan kita lakukan untuk latihan kebugaran jasmani, yaitu gerakannya ya terserah macam-macam. Gerakan inti yang akan kalian lakukan, misalkan kalian mau jogging atau lari zigzag, naik turun bangku, skipping tadi. Jadi banyak sekali latihannya. Sebelum itu ya pemanasan dulu kayak tadi. Kemudian setelah kita melakukan program intinya, kalau kita selesai, maka dari itu langsung melakukan pendinginan, ya. Jadi itu stepnya. Yang ketiga, melakukan pendinginan. Pendinginan itu dilakukan setelah kita melakukan latihan inti, jadi supaya rasa capek kita kembali lagi, ya. Otot-otot yang tegang tadi bisa kembali seperti semula. Kemudian yang selanjutnya itu mengatur frekuensi latihan supaya jumlah waktu latihan itu diulang. Maksudnya dilakukan beberapa kali, ya, repetisinya itu berapa, ya, sesuai pas dengan kondisi tubuh kita. Kemudian intensitas latihannya itu beratnya latihan itu ya sesuai tubuh kita, sesuai yang bisa diterima oleh tubuh kita, ya. Jadi itu merupakan step-step atau cara untuk melakukan latihan kebugaran jasmani. Jadi mulai dari pemanasan, terus latihan inti, pendinginan, habis itu mengatur frekuensi latihan dan intensitas latihan, ya, supaya bisa teratur dan urut, ya. Jadi itu merupakan merupakan pengertian dari kebugaran jasmani, pengertian dari sehat itu bagaimana, dan manfaat dari kebugaran jasmani. Kemudian cara latihan kebugaran jasmani ya seperti itu. Maka dari itu
kita harus dianjurkan, ya nggak dianjurkan ya, harus menjaga kesehatan tubuh kita ya, supaya kita melakukan aktivitas itu bisa lancar dan bisa tersampaikan gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kalian ya. Semoga kita selalu dijauhkan dari penyakit tadi ya. Dengan kondisi yang seperti ini pasti kita membutuhkan olahraga, vitamin atau konsumsi makanan-makanan yang bergizi supaya tubuh kita itu selalu menjadi fit dan sehat ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.